من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Dengan akalmu, dimana ketika kita melihat sesuatu perkara, maka analogikan, kita kembalikan kepada akal kita, apakah secara akal ini masuk akal. Contohnya manusia hanya mampu makan ketika langsung itu hanya mampu makan 1 piring, lalu dia diberi 5 piring. Nah, ketika dia berpikir apakah dia mampu memakan semua 5 piring tersebut, nah itu secara logika itu sudah tidak masuk akal. Maka ukurlah dirimu dengan akalmu. Wasakhir aqlaka lidinika, dan selaraskanlah akalmu dengan agamamu. Dan ketika kita menggunakan akal kita untuk berpikir, maka jangan lupa jadikan barometer atau mi'yar berpikir kita itu harus selaras dengan agama. Ketika kita berpikir kok mencapai suatu kesimpulan, dan suatu kesimpulan itu bertentangan dengan syariat, maka itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya riba. Riba secara akal mungkin kita lihat di sana banyak sekali manfaat, banyak sekali keuntungan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba tersebut. Berarti secara zahir walaupun riba itu memberikan manfaat, namun syariat atau agama itu melarang, maka akal kita tetap kita berpikir harus atas dasar syariat. Ketika hal itu diharamkan, maka natijahnya juga pasti haram. Al-madadu fil masyhad, karunia atau pemberian itu tergantung bagaimana prasangkaan seorang tersebut dalam perkara tersebut. Seperti halnya ini sering disebutkan ketika kita, contohnya ketika kita berziarah kepada seorang wali, bila mana kita meyakini bahwasanya seorang yang dikubur dalam kuburan tersebut adalah seorang wali besar yang alim, yang penuh memiliki karamat, maka kita pun akan menghasilkan barokah dari seorang wali tersebut, dari ziarah kita tersebut. Begitu juga kita ketika berguru kepada seorang guru, lalu kita berprasangka bahwasanya guru kita ini memiliki ilmu yang luas, ilmu Rasulullah SAW, maka yang akan kita dapati pun ilmu yang banyak dari seorang guru tersebut. Namun bila kita melihat seorang guru yang kita temui itu hanya orang biasa, memiliki ilmu yang seadanya, maka kita akan dapat ilmu yang sedikit dari guru tersebut. Maka karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka kita pada suatu tersebut. Di sini pentingnya kita untuk berhusnudzon baik kepada Allah maupun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-ajzu an darakil idrak. Ketidakmampuan kita memahami suatu pemahaman itu merupakan pemahaman. Semisal kita seorang ini meneliti bagaimana seseorang itu bisa hidup di luar angkasa tanpa oksigen. Dia meneliti namun tidak menemukan solusi agar manusia itu hidup di luar angkasa tanpa oksigen. Berarti ketidakmampuan dia menemukan solusi untuk hidup di luar angkasa tanpa oksigen itu merupakan ilmu bahwasanya manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa oksigen. Jadi ketidakmampuan dia mencari sesuatu atau pemahaman itu merupakan pemahaman bagi dia. Wa tafakkur fi dzatillahi isyrak. Sedangkan tafakkur pada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan syirik. Karena itu telah di luar kemampuan makhluk. Jadi dapat membuat syirik seseorang. Jadi ketika kita cukupkanlah kita mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya, sifat muhalnya tanpa
mendalami lebih detail zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala, cukup kita taslim amanna billah wa amanna bi syariah. Karena ketika kita telah lebih mendalami untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah, itu dapat membawa kita kepada kemusyrikan. Ada tambahan, maksudnya al-ajzu an darakil idrak, yakni idrakulillah, yakni ketidakmampuan untuk memahami sifat-sifatnya Allah itu merupakan pemahaman. Jadi bukannya itu kelemahan, bukan suatu kelemahan, itu justru suatu pemahaman ketika kita tidak mampu memahami apa yang idrak, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma yaf'aluhul mahbub mahbub. Setiap sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang sesuatu yang kita cintai, maka akan dicintai. Seperti halnya seseorang ketika dia melihat orang yang dicintai suka akan sesuatu, lalu walaupun kita tidak menyukai sesuatu tersebut, kita akan mencintai apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai tersebut. Apalagi orang yang kita cintai tersebut adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, akhlaknya mulia, budi pekertinya mulia, manusia sempurna. Maka jadikanlah Rasulullah SAW idola, panutan untuk kita ikuti, orang yang paling kita cintai. Karena darinya lah kita akan mendapatkan sumber kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Darajatul jannah bi'adadi ayatul Qur'an wa ma bainal darajataini kama bainas sama'i wal ard. Derajat surga atau tingkatan-tingkatan surga ini sejumlah dengan banyaknya jumlah ayat di Al-Qur'an, yaitu 6666. Jadi, dan jarak antara dua tingkat itu sejarak antara langit dan bumi. Ini membuktikan bahwasanya surga itu begitu luas. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Begitu luas surga itu, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Karena itu adalah salah satu nikmat nanti. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak bisa disifati. Surga itu pokoknya sangat indah, sangat luas. Ya, tidak bisa disifati oleh manusia. Dan insya Allah kita akan dimasukkan ke surga, dan kita akan menikmati surga itu dan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dan bersama Rasulullah SAW. Al-muhafazatu 'ala al-wudu'i mujarrabun bil hifzi wa husulil arzaq al-hissiyah. Orang yang senantiasa menjaga wudunya, yaitu ketika dia batal wudu lagi, ketika dia hadas wudu lagi, yang mana dia selalu dalam keadaan berwudu, itu merupakan amalan yang mujarrab untuk menjaga dia dari dosa, menjaga dia dari maksiat, menjaga dia dari keburukan, dan menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Dan juga wudu tersebut, senantiasa dalam keadaan berwudu tersebut, itu juga dapat menarik rizki yang hissiyah, yaitu rizki yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita, baik itu berupa harta, makanan, atau pemandangan yang bagus itu kan, atau kesehatan panca indera kita. Itu juga merupakan amalan yang mujarab untuk mendatangkan rezeki yang hissiyah, yang mana dapat dirasakan oleh kelima panca indera kita. Samanul aqari laisa fihi barakah. Harga suatu bangunan, di sini al-aqar itu dalam istilah Arab itu bisa diartikan sebagai tanah maupun bangunan. Jadi pokoknya setiap sesuatu yang tidak bisa dipindahkan itu dinamakan aqar. Wa thamanul aqar laisa fihi barakah. Harga sebuah bangunan itu tidak ada barokahnya. Maksudnya di sini dalam hadis ada disebutkan, diriwayatkan bahwa seseorang yang menjual bangun aqar, baik itu tanah maupun rumah, yang tidak sewajarnya atau tidak seumumnya, maka tidak ada keberkahan di situ. Lalu Syekh Mullah Ali Al-Qari menyebutkan bahwasanya menjual tanah maupun bangunan
itu untuk sesuatu yang manfaatnya tidak lebih baik daripada tanah tersebut, itu tidak disyaratkan atau tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena tanah ini ataupun bangunan ini Allah ciptakan untuk kita tinggali, untuk kita tempat berteduh, untuk kita tinggali, untuk kita bercocok tanam. Dan juga manfaatnya tanah maupun bangunan ini sangat besar daripada afatnya, keburukannya. Karena tanah ini nggak bisa dicuri, dicopet, ya kan? Masa ada orang ngambil tanah berapa hektar kan terus dipindahin, tetap aja tanahnya tetap ada, cuma wujud tanahnya atau bangunannya tetap ada. Dan juga tanah ini semakin tahun semakin bertambah nilainya. Kalaupun terpaksa untuk menjual tanah tersebut atau bangunan tersebut, kalau bisa untuk diberikan tanah yang lain atau bangunan yang lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Man qalla akluhu qalla maraduhu. Siapa yang sedikit makannya, maka dia akan sedikit sakit, jarang sakit. Karena maidah ini perut ini adalah sumber dari segala penyakit. Kalau kita terlalu berlebihan dalam makan, maka itu juga menyebabkan penyakit. Kalau terlalu juga nggak pernah makan juga membuat sakit. Jadi sedikit makan itu akan membuat orang sedikit sakit. Karena ketika seseorang itu dalam keadaan kenyang, dia akan banyak minum. Ketika banyak minum, dia akan banyak tidur, sehingga tidak ada aktivitas di dalam dirinya, sehingga sirkulasi darah itu tidak berjalan semestinya. Jadi fungsi-fungsi organ tidak berjalan semestinya, sehingga timbullah dari situ penyakit-penyakit bermunculan. Al-hasanatu ba'dal hasanah thawabul hasanah, wa sayyi'atu ba'da sayyi'ah iqabus sayyi'ah. Antara kebaikan dengan kebaikan, di situ terdapat pahala kebaikan. Seperti hanya al-jum'ah ila jum'ah kafaratu lima bainahuma. Jumat ke Jumat yang lain, di situ terdapat kafarah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga as-sayyi'atu ba'da sayyi'ah. Antara keburukan dengan keburukan yang lain, di situ terdapat iqabus sayyi'ah atau siksaan keburukan. Semisal seseorang melakukan kemaksiatan lagi, maka dia akan merasakan tidak tenang, gelisah, atau rezekinya mulai sempit dan lain-lain. Karena antara keburukan dan keburukan lain itu terdapat iqabus sayyi'ah, siksaan dari keburukan tersebut. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu fa in radiya istafahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka hamba tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut diberi cobaan sabar dalam cobaan tersebut, maka Allah angkatlah derajat hamba tersebut, fa in radiya istafahu Allah. Namun ketika hamba tersebut ridha akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pilih hamba tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan segala apapun yang ia minta ketika diminta oleh hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minu yakunu khabaruhu khairan min khabarihi. Seorang mukmin ini pengalamannya atau keahliannya atau pengetahuannya itu lebih baik daripada khabarihi atau kabarnya atau keadaannya. Jadi ketika seorang mukmin ini yang ma'ruf ya di omongan orang-orang itu terlihat biasa-biasa saja. Secara zahirnya biasa saja, namun di hadapan Allah substansinya, jadi secara zahir, walaupun secara zahir itu biasa, namun substansi seorang mukmin itu lebih baik daripada zahirnya. Namun sebaliknya seorang munafik itu pengalamannya, keahliannya, pengetahuannya itu lebih jelek dari min khabarihi, dari keadaannya. Jadi kadang seseorang itu yang munafik itu kan suka tampil terbaik di hadapan orang agar dilihat baik oleh orang, untuk pamer, untuk dan sekian-sekian. Jadi khabarnya di kalangan orang-orang itu baik, namun secara batinnya itu jelek. Jadi kebalikannya, kalau orang munafik ini zahirnya baik tapi batinnya atau substansinya adalah buruk. Ma qata'al khalqu 'anil haqqi wa akhrajahum min da'iratil wilayah illa 'adamu taftishihim an nuqmatil halal.
tidaklah seseorang hamba atau makhluk terputus dari kebenaran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa saja dikeluarkan dari lingkup kewalian kecuali karena dia kurang selektif dalam memilih makanan yang ia makan, makanan halal yang ia asup. Jadi seseorang ketika tidak selektif dalam memilih makanan yang ia makan, bukan bersumber dari makanan halal, bisa saja dia terlepas dari kebenaran. Dia akan berani menyuarakan kebohongan. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berani melakukan kezaliman. Bahkan seorang wali ketika dia tidak selektif dalam memilih makanan yang halal, maka wali tersebut bisa dicopot dari wilayah kewaliannya. Maka itu penting bagi kita untuk mencari suap nasi maupun makanan yang halal. Man tahaqqaqa bi wasfihi amaddahu Allahu min wasfihi. Siapa yang mengetahui kadar dirinya dhaif, dirinya fakir, maka Allah akan memberikan sebagian dari sifatnya, yaitu ketika dia fakir, mengetahui dirinya fakir, maka Allah akan kayakan dia. Ketika dia mengetahui bahwasanya dirinya lemah, maka Allah akan berikan kekuatan kepadanya. Sebagaimana hadis rahimallahu mar'an alima qadra nafsi. Allah akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Dan rahmat Allah itu luas ya. Bisa rezekinya diluaskan, diberikan ketenangan, diberikan kekayaan dan lain-lain. Selanjutnya al-kimya wal hakiki huwa annahu yuqallibul 'abdu jami'al mubahat ta'atun bin niyatis shalihah. Kimia al-hakiki, kimia ini seperti kita ketahui kalau dalam ilmu kimia itu suka mencampur zat satu dengan satu yang lainnya. Dan ilmuwan yang hakiki kimiawan yang hakiki adalah bagaimana seorang hamba, kepiawaian seorang hamba mampu mengubah segala perbuatan yang mubah itu menjadi taat dengan dengan niat yang shalihah. Bagaimana ketika dia makan, itu perkara mubah. Makan itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi ketika dia niatkan untuk kuat ibadah, untuk agar rajin sholat, untuk rajin bekerja, maka nilai makannya walaupun itu perkara mubah, itu menjadi taat, menjadi ibadah. Inilah yang disebut kimiawan sejati. Jadi seorang hamba yang mempunyai kepiawaian untuk mengubah perkara yang mubah menjadi taat dengan niat-niat yang baik. Rubba qalilin kathratun niyah wa rubba katsirin qallalathu an-niyah. Dan juga terkadang sesuatu yang sedikit itu menjadi banyak karena niat. Dan juga sebaliknya sesuatu yang banyak itu terkadang menjadi sedikit karena salahnya niat. Bagaimana orang-orang guru-guru kita terdahulu salafun salih mengajarkan ke kita untuk selalu meniatkan niat yang baik, yang saleh setiap perbuatan yang kita lakukan. Bahkan ulama guru-guru kita mengajarkan kalau kita niat, karena saking banyak niat yang baik, maka beliau mengajarkan nawaina atau nawaitu kama nawahu salafun salih fi hadzal amr. Saya niat seperti apa yang diniatkan salafus salih dalam makan, dalam minum, dalam memakai baju, dalam tidur, itu cukup. Kita secara tidak langsung dengan niat itu kita mendapat niat-niat yang banyak yang diniatkan oleh salafun salih. Kalau kita bingung apa sih niat yang baik untuk melakukan perkara yang mubah tersebut, maka itu doa niat yang diajarkan oleh guru kita. Saya niat melakukan perkara ini seperti apa yang diniatkan oleh Nabi Muhammad, oleh salafun salih dan guru-guru kami. Maka kita secara tidak langsung mendapatkan semua niat yang mereka niatkan. Jadi terkadang perkaranya niatnya perkaranya itu kecil tapi menjadi besar karena niat. Begitu juga ketika ada perkara besar namun kalau niatnya salah, itu juga bisa menghapus, mengecilkan perkara tersebut. Lau hajjal insanu alfa hajjatin wa taraka fardan wahidan lakana dhanbul fardi la tukaffiru alful hajjah. Seandainya seorang manusia itu haji 1000 kali haji, setiap tahun dia haji, lalu dia melakukan meninggalkan satu saja kefarduan, maka niscaya dosa dia meninggalkan fardu tersebut tidak mampu ditutupi atau dihapus dengan 1000 haji yang telah ia laksanakan.
Ini berapa pentingnya kita agar tidak meninggalkan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita setiap tahun haji 1000 haji pun itu tidak akan mampu menutupi kesengajaan kita meninggalkan kewajiban diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menutup aurat ya. Haji, pulang haji buka aurat. Nah, lucu ya. Orang haji sekali tapi pulang baru sholatnya dijaga, ya, kemudian auratnya ditutup. Karena sekarang dibayar orang pemahaman yang aneh yang mengatakan bahwa jilbab nggak wajib, jangan dengerin itu ya. Sayang tadi kalau 1000 haji saja ya, 1000 haji itu nggak bisa berarti apa-apa kalau dia buka auratnya. Bagaimana dengan itu tadi ya, berangkat haji pulang minimal itu kalau yang perempuan ditutup auratnya. Laki-laki ya jangan pakai kolor lagi gitu, keluar, ada pakai celana pendek gitu keluar ya. Itu hal-hal yang bagi sampai meninggalkan sholat, meninggalkan itu apa lagi ya, ini maksudnya ya. La fakhra bil ansabi walakin bil kitabi wal mihrabi. Tidaklah suatu kebanggaan, itu bukanlah kebanggaan dengan membanggakan nasab. Walaupun memang sebagian nasab itu memang membantu seseorang ya untuk mendapatkan kemuliaan. Namun ketika dia tidak memanfaatkan atau tidak merawat nasab tersebut dengan baik, tidak belajar, tidak beribadah kepada Allah, maka tidak adalah gunanya nasab tersebut. Walakin bil kitab bil mihrat. Tapi kebanggaan itu adalah dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terbatas hanya nasab, membanggakan nasab, tapi dia tidak memiliki ilmu, dia tidak beribadah kepada Allah, maka tidaklah ada artinya nasab tersebut. Maka yang memiliki nasab yang mulia harus menjaganya dengan mencari ilmu dan juga meningkatkan ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'watul 'alim al-'amil tu'athiru hatta fi qalbil mustami'. Ajakan atau dakwah seorang yang alim, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya itu lebih membekas, lebih mengena kepada di orang yang mendengarnya ajakan tersebut. Betapa banyak kita kadang mendengar nasihat-nasihat guru kita walaupun sedikit, tapi itu membekas di hati kita sehingga kita mudah melakukan nasihat tersebut. Tapi terkadang kita melihat para intelektualitas yang hanya menang teori, banyak teori, namun karena sekedar teori namun tidak ada pengamalannya, kita kadang juga bingung apa sih yang diomongin gitu, nggak paham juga. Tapi dengar guru yang alim yang dia mengamalkan ilmunya, cukup dengan ucapan yang sederhana, nasihat yang sederhana, kita membekas dalam hati kita, bahkan seumur hidup kita akan mengenang nasihat tersebut. Al-ghibtatu fi umurid din mahmudatun wa fi umurid dunya mubahah. Al-ghibtah di sini adalah mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan kenikmatan tersebut hilang darinya. Seperti contoh al-ghibtah fi umuriddin yang mahmudah adalah ketika kita mendapati teman kita itu hafal Quran atau juara satu, lalu kita iri dengan orang tersebut, bagaimana caranya saya pun ingin menjadi seperti dia, namun tidak ingin menjatuhkan dia, itu dinamakan ghibtah. Di mana dalam hadis la hasada fi fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, yaitu la hasada. Nah, hasada di sini maksudnya adalah ghibtah. Tidak termasuk hasud atau iri atau dengki adalah dalam dua perkara, yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta namun ia gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan hikmah, pengetahuan yang luas, lalu ia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Nah, kita iri terhadap dua orang tersebut, orang yang memiliki harta lalu menginfakkan jalan yang benar, bersedekah jalan yang benar, dan juga orang alim yang mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya, itu tidak bermasalah. Dan di sini al-ghibtah fi umuriddin contohnya adalah itu tadi. Ketika kita melihat teman kita itu berprestasi atau memiliki hafalan Al-Qur'an, lalu kita iri atau ingin menjadi iri dan ingin menjadi sepertinya atau bersemangat untuk menjadi motivasi untuk menjadi sepertinya, itu mahmudah, terpuji. Wa fi umurid dunya mubahah. Contohnya
ghibtah. Semisal orang itu punya rumah yang besar atau mobil yang mewah, lalu kita ingin memiliki seperti itu, akhirnya kita tiru bagaimana dia memperoleh mobil yang bagus tersebut, motor yang bagus tersebut dengan kerja keras. Nah, kerja kerasnya ini menjadi motivasi agar kita mendapatkan mobil dan ataupun motor mewah tersebut. Ini adalah mubah, ya boleh-boleh saja ya. Laisal qahtu alla yumtara nasa innamal qahtu ayyumtaru wa thumma yumtaru wa la yubaraka lahum fihi. Bukanlah kegersangan atau kekeringan ketika seseorang tidak mendapati hujan. Innamal qahtu, yang disebut kekeringan itu ketika Allah hujani mereka hujan dengan hujan yang banyak, namun Allah tidak memberikan keberkahan dalam hujan tersebut. Jadi letak inti dari sini adalah ketika sesuatu itu tidak ada berkahnya, maka akan sia-sia saja. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan namun Allah tidak memberkahi hujan tersebut, maka bisa saja ketika mereka menanam padinya, mereka tidak mendapatkan hasil atau panen dari hasil tersebut, datang wabah karena tidak diberkahi. Karena itu Rasulullah selalu berdoa ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini memberi kemanfaatan.